Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faryatul Hikmah, NIM E2019-1106 dari kelompok 2 kelas perbankan syariah 3. Nah, di sini saya akan menanggapi tentang pemulihan usaha mikro dan usaha kecil dan bagaimana prediksi perkembangan ke depannya. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering kita sebut dengan UMKM merupakan sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19 pada tahun ini. Akibatnya, menurunnya daya beli masyarakat. Padahal UMKM ini mempunyai peran yang sangat besar dalam perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, pada saat ini dalam program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pemulihan UMKM pada saat ini. Salah satunya yaitu mengalokasikan penyertaan modal negara kepada BUMN yang ditujukan untuk membantu pemulihan sektor UMKM tersebut. Pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional, salah satunya adalah dukungan kepada BUMN yang terdampak dan membantu penanganan COVID dalam bentuk PMN tersebut. Kebijakan PMN untuk pemulihan UMKM diperlukan karena kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dan UMKM merupakan sektor yang paling terdampak pada saat ini. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Badan Pusat Statistik bahwa setiap tahun jumlah UMKM makin besar. Oleh karena itu, dengan adanya jumlah yang sangat besar ini, UMKM berkontribusi 60,34% dari total PDB atau sekitar 8.400 triliun. Upaya pemerintah dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional ini sudah sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2001 pasal 53 ayat 1, yaitu dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengupayakan pemulihan usaha mikro dan usaha kecil. Jadi, prediksi ke depannya pemulihan usaha kecil dan usaha mikro, pemerintah berharap UMKM berjalan secara efektif dan tepat sasaran, serta dapat berperan dalam membangun perekonomian nasional, dan pada ujungnya akan tercipta struktur perekonomian yang seimbang, termasuk menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta mengatasi kemiskinan. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky, NIM E2019-22 dari PS3. Saya akan menjelaskan tentang maksud dari pasal 35 tentang pemberdayaan UMKM. Pemerintah telah menggulirkan pemberdayaan atau pengembangan UMKM dan dilaksanakan berbagai kementerian dan kelembagaan dengan beberapa fokus. Yang pertama, meningkatkan akses ke pasar, akses ke layanan jasa dan keuangan, serta meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan kompetisi, dan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif seperti kemudahan dalam perizinan. Sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan pemerintahan di bidang statistik, mendefinisikan UMKM berbagai dari kuantitas tenaga kerja sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro memiliki jumlah tenaga dari 1-5 orang. Kedua, usaha kecil memiliki 5 hingga 19 orang. Dan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja itu 20-99 orang. Untuk mendukung dan pemberdayaan usaha mikro, pemerintah memberi bantuan berupa pembiayaan atau pemberian usaha modal. Di samping itu, terdapat pembiayaan lain dalam skala yang lebih kecil, seperti bantuan permodalan usaha melalui BUMDes, KURP, dan KUB, PKK, dan PKWU. Untuk pemberdayaan selain pembiayaan adalah pelatihan dalam konteks yang serupa, yaitu pelaku usaha yang masih memiliki kecenderungan untuk menjadi yang sukses. Pelaksanaan pelatihan bisa menjadi tidak efektif untuk usaha yang tidak memiliki aspirasi untuk mengembangkan usahanya. Salah satu opsi program dari pemberdayaan
pemerintah tersebut yang berada di Indonesia ini adalah program pendampingan usaha seperti penumbuhan industri kecil, menengah, dan aneka. Pemerintah di negara kita ini juga mengemas pendampingan tersebut dalam bentuk program inkubator usaha pada RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dari tahun 2020 sampai 2024. Pemerintah menaruh perhatian khusus pada usaha rintisan karena potensi kontribusinya untuk meningkatkan tenaga kerja. Mungkin dari penjelasan ini yang saya dapat sampaikan. Yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Warida Trisna, NIM E 2019-1147. Nah, memang benar ya, sekarang ini COVID-19 ini sudah berdampak kepada seluruh sektor, kepada berbagai sektor, salah satunya seperti sektor ekonomi, kayak gitu. Hal ini tentu dirasakan oleh para pelaku UMKM yang mengalami krisis ekonomi. Akibat pandemi COVID-19 ini menyebabkan tingkat daya beli masyarakat itu menurun, sehingga secara otomatis pendapatan pelaku UMKM pun ikut menurun, kayak gitu. UMKM itu memang memiliki peran penting bagi pemulihan ekonomi, apalagi di tengah tantangan pandemi COVID-19 saat ini. Jika dilihat dari sisi pengembangan usahanya, seperti yang sudah tertera pada Undang-Undang Pasal 91 Ayat 2 Bagian A, yaitu tentang pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi UMKM. Nah, memang perlu kita melakukan identifikasi dan juga melakukan pendataan terkait dengan potensi dan permasalahan saat ini. Contohnya saja seperti banyak UKM yang belum memiliki pembukuan usaha, kemudian tidak adanya pemisahan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi, kayak gitu. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi kita saat ini, pandemi COVID-19 saat ini, nah yang menjadi tekanan paling berat bagi para pelaku UMKM seperti penurunan penjualan, kemudian permodalan, distribusi terhambat, kemudian produksi itu menurun, sampai susah mencari bahan baku, hingga banyak pekerja-pekerja yang di PHK, kayak gitu. Sehingga dari kondisi tersebut memberikan dampak atau potensi yang cukup besar ya bagi perekonomian nasional, kayak gitu. Maka dari itu pengembangan usaha UMKM ini dilakukan berdasarkan intensitas dan juga jangka waktu seperti yang sudah tertera pada Undang-Undang Pasal 92, di mana seiring berjalannya waktu kita membangkitkan kembali nih kondisi seperti semula. Nah, caranya gimana? Ya caranya perlu dilakukan solusi mitigasi dan juga pemulihan untuk menciptakan stimulus pada sisi permintaan dan mendorong platform digital online untuk memperluas kemitraan dan pemasaran, kayak gitu. Jadi menurut saya itu pengembangan UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini seperti kondisi kita saat ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena apa? Karena sudah dilakukan pendataan dan dilakukan pendataan potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta instansi yang terkait itu juga menciptakan program-program solusi untuk membangkitkan dan mengembangkan lagi UMKM seperti semula, kayak gitu. Contohnya programnya yaitu berkolaborasi dengan berbagai otoritas atau berbagai instansi yang terkait, kemudian memberikan fasilitas bagi para pelaku UMKM, terus melakukan pembinaan dan bimbingan untuk memecahkan permasalahan saat ini, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Nurmawida, NIM E 2019-1132 dari kelompok 2 PS3. Nah, di sini saya akan menanggapi mengenai bagaimana perkembangan sertifikasi halal pada UMKM dan bagaimana prediksi ke depannya. Saat ini, konsumsi produk halal secara global sedang meningkat, di mana indikator produk halal sendiri adalah sertifikasi halal dan label halal yang menjadi concern di perdagangan internasional. Nah, dengan hal tersebut, Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk berkiprah memenuhi produk halal di pasar domestik dan di perdagangan secara global. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa Indonesia merupakan populasi muslim terbesar di dunia.
Salah satu penyumbang produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja terbesar pada perekonomian Indonesia adalah sektor pelaku usaha kecil dan mikro atau yang biasa disebut UMKM. Namun, menurut data Kementerian Keuangan, UMKM yang memiliki sertifikat halal masih minim dan hanya 1%. Adapun kendala yang mereka hadapi dalam memenuhi sertifikasi halal adalah belum adanya sosialisasi mengenai tata cara dan biaya mengenai sertifikasi halal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menyelenggarakan gerakan 1 juta sertifikasi halal secara gratis bagi UMKM. Upaya pemerintah ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 yang diterbitkan pada bulan Februari 2021 pasal 46 yang berbunyi pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan standar dan atau izin dan perpanjangan sertifikasi jaminan produk halal bagi usaha mikro dan usaha kecil tidak dikenakan biaya. Lalu bagaimana prediksi ke depannya? Jika pemerintah telah berupaya maksimal dalam melaksanakan program sertifikasi halal gratis bagi UMKM menyeluruh hingga ke pelosok desa, maka Indonesia akan berpeluang menjadi pusat produk halal dunia. Nah, dengan adanya kegiatan ini, tentu saja akan meningkatkan kegiatan ekspor impor yang dapat meningkatkan produk domestik bruto negara. Nah, apabila PDB negara ini meningkat, maka kesejahteraan rakyat ikut meningkat. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.